Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,74% ke angka 7.186. Selain video ini kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham hari ini masih lanjut naik dan terlihat masih ada akumulasi yang dilakukan oleh asing. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang akan membagikan dividen sebesar 248 per lembar saham. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Indosat. Saham Indosat hari ini ditutup bertahan di harga 7.325. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Indosat trennya masih bergerak tren. Dan satu minggu ini memang terlihat mulai sideways setelah gagal naik melewati resisten di harga 7.500. Sedangkan support terdekat saat ini di harga 7.250 dan untuk support lebih kuat saat ini di harga 7.000. Dan untuk support EMA 50 saat ini di harga 6.650 dan garis EMA 150 di sekitar harga 6.275. Jadi bisa kita lihat di sini hari ini kalau pemberitaan bahwa Indosat siap bagi dividen 2 triliun pada September tahun 2022. Untuk jumlahnya bisa kita lihat sebanyak 248 per saham. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari ini walaupun tidak naik dan turun ada akumulasi. Asing juga sama, bisa kita lihat 2 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham Indosat. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Indosat masih ada potensi untuk naik kembali mengetes resisten di harga 7.500. Apabila berhasil break, maka Indosat berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di harga 7.800 sampai harga 8.000. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah mempunyai saham Indosat, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun masih gagal break harga 7.500 minggu ini, menurut saya selama masih kuat di harga 7.000, Indosat masih berpotensi untuk di hold karena masih ada potensi untuk mencoba naik kembali dan melanjutkan uptrendnya untuk tren yang lebih lama. Sekarang kita coba lihat untuk Telkom. Bisa kita lihat di sini, Telkom hari ini naik 3% lebih ke harga 4.550. Jadi setelah sebelumnya bisa kita lihat 3 hari sebelumnya Telkom terus bergerak turun sehingga terbentuk candle merah dan hari ini terlihat berhasil bertahan dan rebound dari support di 4.400. Sedangkan untuk resisten berikutnya di sekitar harga 4.600. Jadi secara tren untuk tren jangka menengah pun Telkom sebenarnya trennya masih bergerak tren walaupun satu minggu terakhir ini terlihat mulai melemah. Jadi untuk Telkom selama masih kuat di garis EMA 50 saat ini di harga 4.330, menurut saya juga Telkom masih bisa di hold. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk Telkom bisa kita lihat hari ini naik 3% lebih, masih ada akumulasi. Asing juga terlihat masih terus akumulasi saham Telkom ini. Dan walaupun satu minggu terakhir ini terlihat lebih sering turun, tapi asing terlihat masih terus masuk akumulasi dengan jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Telkom masih ada potensi lanjut naik mengatas harga 4.600. Apabila berhasil break, maka target berikut itu di 4.700. Jadi untuk Telkom selama asing masih terus masuk akumulasi, menurut saya Telkom masih bisa di hold. Jadi secara tren masih bagus dan secara bandarmologi pun bisa kita lihat masih terus ada akumulasi saat ini. Jadi memang bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat Telkom masih kesulitan untuk naik di atas harga 4.700 ini. Karena beberapa kali bisa kita lihat harga 4.700 menahan kenaikan dari saham Telkom. Selanjutnya bisa kita lihat BMTR hari ini naik hampir 8% ke harga 392. Jadi sebelumnya BMTR sempat naik menuju harga 460. Setelah menyentuh harga itu BMTR terlihat melemah, sempat turun ke harga 360, tapi bisa kita lihat setelah menyentuh harga 360 BMTR mulai berhenti turun dan mulai sideways karena beberapa kali mencoba untuk break harga 380 memang masih gagal break. Tapi hari ini BMTR berhasil naik di atas harga 380. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Sedangkan untuk resisten lebih kuat saat ini di harga 400.
Jadi secara tren pun BMTR masih bagus trennya karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Lalu garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak sideways. Dan bisa kita lihat di sini, kenaikan 7% lebih ini terlihat ada distribusi. Dan asing juga bisa kita lihat masih melakukan distribusi hari ini. Dan 4 hari terakhir jika kita lihat secara keseluruhan asing masih distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BMTR memang masih ada potensi untuk naik mengetes harga 400. Tapi menurut saya pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman hari ini sudah berhasil membeli di hari bawah. Take profit apabila ternyata 1 minggu ke depan apabila BMTR ternyata gagal break harga 400, masih ada potensi balik kembali turun ke harga 380 sampai 360. Jadi sebaiknya swing trade apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 360. Atau teman-teman mau hold terus selama BMTR masih kuat di harga 360, menurut saya juga masih oke. Karena selama masih kuat di 360 minimal tren uptrend untuk jangka menengah BMTR masih baik. Jadi masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Dan berikutnya saya akan coba update pergerakan dari saham Main. Main bisa kita lihat hari ini naik 3% lebih ke harga 645. Dan kenaikan ini telah mencapai target analisa di video sebelumnya. Jadi sebelumnya pada saat Main berusaha untuk break garis EMA 50, saya sudah sarankan untuk masukkan ke watchlist karena apabila berhasil break ada potensi naik menuju garis EMA 150 sampai 650. Dan hari ini target tersebut telah tercapai. Dan menarik untuk dipantau karena apabila 1 minggu ke depan Main berhasil break garis EMA 150 ini, maka Main akan mulai bergerak uptrend dengan target berikutnya itu dia 675 sampai 680. Dan secara tren Main akan mulai bergerak uptrend. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Asing memang terlihat masih terus distribusi saham Main ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Main masih ada potensi untuk naik kembali mengetes harga 650. Apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di 675 sampai 680. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, tetap menurut saya pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break garis EMA 150 ini. Karena sebelumnya juga beberapa kali mencoba untuk break, Main gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Jadi apabila teman-teman mau swing trade bisa take profit apabila ternyata gagal break garis EMA 150. Setelah itu tunggu kembali di garis EMA 50 untuk di entry kembali atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan untuk saham JPFA saya akan analisa di video berikutnya pada jam 8 malam nanti. Sedangkan di Cepin kemarin baru saya analisa. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, technical analysis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.